Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Tolong untuk ketua kelasnya disiapkan. Kita berdoa dalam hati saja ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kita telah selesai berdoa. Sekarang, Ibu mau tahu siapa ya yang tidak hadir hari ini? Coba, tolong kalian cek kanan kirinya. Apakah teman-teman kalian hadir? Ya, bagus. Hari ini kalian hadir semuanya ya. Untuk itu, Ibu akan mengecek kesiapan kalian dalam pembelajaran hari ini. Kelas 4A, cerdas, ceria, berkarakter, dan kreatif. Yeay, tepuk tangan untuk kita semua. Anak-anak, jika kalian sudah siap untuk memulai pembelajaran hari ini, sekarang kita akan mengulas kembali mengenai pembelajaran sebelumnya. Hayo, ada yang masih ingat nggak ya? Pembelajaran apa sih kemarin itu? Ya, apa? Ya betul, pintar sekali tentang energi alternatif. Nah, sekarang Ibu minta kalian tolong kalian sebutkan apa saja sih yang terdapat dalam energi alternatif tersebut. Ayo, siapa yang tahu? Apa? Energi matahari. Ada lagi? Apa? Energi angin. Apa? Energi air. Nah, ternyata kalian masih ingat ya tentang energi-energi tersebut. Energi alternatif itu sangat banyak ya, dan jangan sampai kalian melupakan mengenai pembelajaran tentang energi. Karena energi tersebut sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, anak-anak, sekarang ada yang tahu nggak ya kita mau belajar apa hari ini? Apa? Belajar mengenai peduli terhadap makhluk hidup. Ternyata kalian semua sudah belajar ya semalam. Ya, kalian memang harus belajar agar menjadi generasi yang lebih bermutu dan menggapai cita-cita yang kalian inginkan. Karena apa? Cita-cita tidak ada yang instan. Sekarang kita akan belajar mengenai tema 3, peduli terhadap makhluk hidup. Subtema 1, hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran ke-1. Nah, kan tadi kan ada yang bertanya, Ibu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar cara membuat pertanyaan untuk persiapan wawancara dengan menggunakan kosakata yang baku dan kalimat yang efektif. Lalu kita juga akan mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Dan bahkan kita akan mengidentifikasi karakteristik serta pemanfaatan sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kita untuk kesejahteraan masyarakat yang ada. Lalu kalian juga akan menampilkan hasil wawancara kalian di depan teman-teman kalian agar teman-teman kalian tahu apa saja sih yang tadi kalian identifikasi. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Tidak ada. Berarti kalian sudah paham semua? Sudah? Sudah. Alhamdulillah, kalian sudah paham semua apa yang sudah Ibu jelaskan tadi. Sekarang Ibu akan menampilkan satu gambar yang harus kalian cermati ya. Nah, berikut adalah gambarnya. Hayo, di antara kalian ada yang tahu ini gambar apa? Padi, betul. Ini adalah gambar padi. Nah, Ibu akan bertanya lagi, apa sih yang kalian ketahui tentang padi ini? Ayo, ada yang tahu? Apa? Tumbuhnya di sawah, betul sekali. Apa? Bijinya dikonsumsi masyarakat Indonesia, betul. Ada yang tahu lagi? Kanan?
Pokok, betul sekali. Jadi di antara kalian semua sudah ada yang tahu ya apa itu padi dan apa gunanya padi untuk masyarakat. Jadi dapat dijelaskan bahwasannya padi adalah tanaman yang sangat penting di Indonesia. Padi menghasilkan beras sehingga kita dapat mengkonsumsinya sebagai bahan pangan setiap harinya. Padi tumbuh di daerah panas dengan curah hujan yang tinggi. Daerah utama penghasil padi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sulawesi Selatan, dan juga Sumatera Utara. Padi terbagi menjadi 3 tahapan. Tahapan yang pertama, biji direndam dalam 1 malam pada air yang mengalir. Tahapan yang kedua, biji tadi akan tumbuh bakal akar dan tunas yang menonjol keluar, lalu batangnya yang memanjang. Tahapan yang ketiga, tanaman padi akan berbunga hingga gabah matang, berkembang penuh, keras, dan berwarna kuning. Baik anak-anak, dari yang telah Ibu jelaskan mengenai padi, apakah kalian ada yang ingin bertanya? Sudah cukup jelaskah? Baik, sudah cukup jelas ya apa yang telah Ibu jelaskan mengenai padi tersebut? Anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai padi, Ibu meminta kalian sekarang untuk mengerjakan pertanyaan yang ada di halaman 2. Kalian kerjakan di buku kalian masing-masing ya. Baik anak-anak, tidak hanya itu juga, Indonesia memiliki beragam tumbuhan yang dapat dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Di antaranya itu ada beras atau padi yang telah tadi kita bahas, ada juga sagu dan juga singkong. Nah, di daerah kalian pasti ada banyak tumbuhan yang dapat dimanfaatkan. Ada mangga, ya kan, contohnya pisang, seledri, tebu, dan banyak lainnya. Nah, Ibu akan meminta kalian untuk pilih salah satu tanaman yang ada di sekitaran kalian, yang dimana sering kalian manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Tulislah pertanyaan-pertanyaan mengenai tanaman tersebut untuk rasa ingin tahu terhadap tanaman tersebut. Seperti contohnya, Ibu akan mengambil tanaman teh yang ada di lingkungan Ibu. Nah, pertanyaan yang akan Ibu tanyakan yaitu, apakah tanaman teh dapat tumbuh di pesisir pantai? Atau bahkan Ibu akan menanya, apakah teh dapat tumbuh hanya di dataran tinggi? Seperti itu ya. Jadi untuk kalian harus menggunakan bahasa yang baku dan juga kalimat yang efektif. Sampai sini apakah kalian mengerti dengan apa yang Ibu jelaskan? Baik, jika kalian sudah cukup mengerti, nanti kalian bisa kerjakan di rumah. Anak-anak, kita tadi telah belajar tentang bagaimana padi tumbuh. Sekarang Ibu meminta kalian untuk mengisi diagram berikut ini. Nah, diagram tersebut harus kalian isi dengan 3 tahapan padi tumbuh. 3 tahapan padi tumbuh tadi sudah Ibu jelaskan. Sekarang kalian tulis di buku kalian. Kalian tulis dan kalian gambar ya. Padi adalah tanaman yang harus kita pertahankan. Ibu akan menjelaskan kepada kalian bagaimana sih cara mempertahankan tanaman padi. Berikut adalah cara mempertahankan tanaman padi. Yang pertama, menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Yang kedua, menjaga lahan pertanian. Jangan sampai lahan yang kita gunakan untuk padi itu digunakan untuk kebutuhan lainnya, seperti untuk mendirikan bangunan. Yang ketiga, menjaga kebersihan lingkungan sekitar, seperti tidak boleh membuang sampah, karena sampah akan menyebabkan banjir. Apabila banjir, maka tanaman padi tidak akan tumbuh. Yang keempat, saluran air dijaga agar tetap mengalir. Nah, contohnya itu kita tidak boleh membuang sampah ke saluran air, agar air tersebut dapat mengalir ya. Yang kelima, penggunaan beras yang tidak berlebihan. Karena sekarang jumlah penduduk yang meningkat akan meningkatkan juga kebutuhan yang besar pada padi. Jadi kita harus bisa berhemat pada beras, karena kita tidak boleh membuang-buang rezeki yang ada. Seperti contohnya itu, kita tidak boleh membuang-buang beras. Nah, penggunaan beras juga bisa kita sesuai dengan kebutuhan kita. Dan juga kita harus saling membantu
kepada teman atau tetangga yang tidak mempunyai beras. Berdasarkan penjelasan yang tadi telah Ibu jelaskan, Ibu meminta kalian untuk menuliskan pertanyaan sebanyak-banyaknya tentang bagaimana melestarikan tanaman yang kalian pilih. Lalu, kalian juga mencari pertanyaan mengenai bagaimana sih cara menjaga keseimbangan agar tanaman tersebut tidak habis. Nah, kalian tulis di buku kalian dengan menggunakan bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Baik anak-anak, setelah tadi kita membahas mengenai padi, sekarang Ibu akan menjelaskan mengenai letak geografis. Berikut adalah contoh gambar mengenai kondisi geografis. Pada gambar yang pertama, gambar pertama ini apa? Ya, betul sekali, pantai. Nah, sekarang gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini apa? Ya, memang ini pegunungan, tapi pegunungan itu maksud dari dataran tinggi. Nah, sedangkan gambar yang ketiga ini apa? Ya, memang sawah, tetapi bawah ini termasuk ke dalam dataran rendah. Dari ketiga gambar tersebut, Ibu akan menjelaskan apa sih pantai itu dan apa sih dataran tinggi dan dataran rendah. Mari kalian simak ya, baik-baik. Nah, yang pertama adalah pantai. Pantai adalah dataran yang berbatasan langsung dengan laut. Pantai itu ada yang landai dan juga ada yang terjal. Pantai yang landai itu biasanya digunakan untuk objek wisata. Nah, sumber daya alam pada pantai yaitu ikan, kepiting, udang, dan masih banyak lagi ya sumber daya alam pada pantai. Yang kedua itu gambar apa tadi? Ya, dataran tinggi. Dataran tinggi adalah permukaan bumi yang ketinggiannya di atas 500 meter. Tingginya di atas permukaan laut. Dataran tinggi ini biasanya dimanfaatkan untuk peristirahatan, objek wisata, dan juga perkebunan. Sumber daya alam pada dataran tinggi ini yaitu ada perkebunan, ada apa? Teh, ada stroberi, jeruk, dan lain sebagainya ya. Terutama pada dataran tinggi itu adanya kayu ya, sumber daya alam utamanya yaitu kayu. Sedangkan gambar yang ketiga yaitu gambar apa? Ya, dataran rendah. Dataran rendah adalah permukaan bumi yang datar dengan ketinggian kurang dari 200 meter dari permukaan laut. Biasanya dataran rendah ini berada di sekitar pesisir pantai. Dataran rendah juga banyak digunakan untuk berbagai keperluan, di antaranya sebagai pertanian, peternakan, perumahan, industri, dan kegiatan lainnya seperti perkebunan kelapa dan tebu. Sumber daya alam pada dataran rendah itu seperti logam, emas, perak, tembaga, besi, timah, aluminium, dan lain sebagainya. Sebelum pembelajaran hari ini Ibu tutup, Ibu akan mengevaluasi lagi apa saja sih pelajaran yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini. Ada yang masih ingat? Ya, yang pertama yaitu 3 tahapan tumbuhnya padi. Ayo, apa saja 3 tahapan tumbuhnya padi itu? Yang pertama, bibit. Yang kedua, akar ya, bakal akar atau tunasnya, dan juga batangnya yang memanjang. 3 itu tanaman padi yang berbunga dan gabahnya yang matang yang berwarna kuning ya, berarti itu sudah matang dan siap dipanen. Kemudian pembelajaran selanjutnya yaitu kita tentang cara merawat padi ya. Nah, merawat padi itu apa saja tadi? Ayo, siapa yang ingat? Yang pertama,
Ya, menjaga bibit. Yang kedua, menjaga lingkungan sekitar sawah. Yang ketiga, menjaga saluran air dan masih banyak lagi ya. Dan yang terakhir kita membahas mengenai pantai, dataran tinggi, dan dataran rendah. Betul. Nah, apa itu pantai? Pantai itu dataran yang berhubungan langsung dengan laut. Sedangkan dataran tinggi, dataran yang tingginya 500 meter di bawah permukaan laut. Dan yang terakhir, dataran rendah, dataran yang tingginya kurang lebih 200 meter di bawah permukaan laut. Kalian masih selalu ingat ya tentang pembelajaran yang tadi kita jelaskan bersama-sama. Dan anak-anak, kalian jangan lupa ya untuk mengerjakan tugas kalian baik individu maupun diskusi ya, baik per kelompok ataupun sendiri. Kalian kerjakan ya dengan menggunakan apa? Bahasa yang baku dan kalimat yang efektif. Pintar. Pembelajaran kali ini Ibu tutup. Marilah kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Baik, untuk ketua kelas disiapkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu mohon maaf apabila ada kesalahan kata, baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.